Bismillah. Nah, kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kasara suwara haula'is salihin. Naam, penghujung para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa amanat dakwah tauhid adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhir rusul, penghujung para nabi yang dimulai para rasul itu oleh seorang nabi yang bernama Nuh alaihi salam. Penghabisan dari para rasul atau para nabi tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini adalah salah satu konsekuensi atau apa yang dikandung oleh rukun iman yang Allah sebutkan atau yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah beriman kepada para rasul. Di antara yang dikandung oleh makna iman kepada para rasul adalah beriman bahwasanya penghujung para nabi, terakhir dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masih belum yakin tentang perkara ini, bahkan masih meyakini adanya kemungkinan untuk munculnya seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak tergolong orang-orang yang beriman. Dengan itu telah batal keislaman dan keimanan dia. Barang siapa yang berkeyakinan seperti keyakinan orang-orang Ahmadiyah Al-Qadianiyah yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di negeri India, di daerah Qadian, adalah seorang nabi setelah datangnya Rasulullah SAW, walaupun dia beriman kepada Allah, walaupun dia beriman kepada hari akhir, walaupun dia beriman kepada qada dan qadar, tetapi dia masih meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah keluar dari lingkaran Islam dan dinyatakan sebagai orang yang kafir. Nah, yang meyakini selain daripada Mirza Ghulam Ahmad yang lainnya, seperti ada yang dinamakan dengan LK, lembaga kerasulan, yang meyakini pimpinannya juga sebagai seorang rasul. Barang siapa yang terlibat dan meyakini akidah yang seperti ini, maka dengan ini dia telah kafir, keluar dari Islam. Ahmadiyah yang muncul di negeri India, yang mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang diutus oleh Allah, menerima wahyu, bahkan punya kitab suci tersendiri yang dinamakan dengan kitab sucinya ini diberi nama Tazkirah. Diberi nama Tazkirah, mengandung ayat-ayat yang menyatakan di sana bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Di antara ayatnya mirip-mirip dengan ayat Al-Quran. Beberapa katanya mirip persis, hanya dirubah beberapa kalimat yang maknanya langsung berubah. Misalkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka kalian wajib mengikuti aku, yaitu Mirza Ghulam Ahmad.
Ini ayatnya. Mirip dengan yang di surat Ali Imran. Kemudian juga ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yani wa ma arsalnaka anta Mirza Ghulam Ahmad illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Mirza Ghulam Ahmad kecuali sebagai rahmah. Bentuk kasih sayang Allah untuk al-alamin. Subhanallah, mirip dengan ayat Al-Qur'an. Nah, katakan wahai Mirza Ghulam Ahmad kepada manusia bahwa aku ini seorang manusia biasa, tetapi aku adalah seorang yang diberi wahyu. Persis dengan ayat-ayat yang turun dengan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dipalingkan dan dirubah beberapa lafadznya. Qur'annya atau kitab sucinya diberi nama tazkirah. Maka ini barang siapa yang meyakini dia telah kafir, keluar dari Islam. Yang amat disayangkan di negeri ini yang dahulu ya, di zaman 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun yang lalu sempat dilarang ya, dan dianggap bukan hanya sebagai aliran sesat tetapi agama lain di luar Islam. Ya, bukan sebagai salah satu kelompok dalam Islam, tetapi sudah diputuskan di negeri ini, baik MUI ataupun yang lainnya dari departemen resmi dari negeri di Indonesia ini, menyatakan ini adalah agama tersendiri ya, di luar Islam. Subhanallah, ternyata sekarang ini bermunculan kembali. Nah, di era yang penuh dengan kebebasan, di era reformasi katanya, muncul berbagai macam aliran sesat, aliran kekufuran muncul yang dahulu sudah dilarang resmi bahkan oleh Mahkamah Agung, dilarang untuk muncul di Indonesia atau berkeliaran di negeri ini. Subhanallah, sekarang malah disambut ketika khalifah yang keempat. Ya, kalau khalifah yang keempat setelah Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini kalau Islam. Kalau Islam, khalifah setelah Rasulullah meninggal yang menggantikannya siapa? Abu Bakar, kemudian khalifah Umar bin Khattab, kemudian khalifah Utsman bin Affan, kemudian khalifah Ali. Kalau agama Ahmadiyah ini, ya, khalifah yang keempat bernama Tahir Ahmad yang tinggal di negeri London. Tinggalnya di negerinya orang kafir. Nah, bernamakan siapa? Tahir Ahmad. Datang ke Indonesia disambut oleh sekian pihak, oleh tokoh-tokoh yang diulamakan di negeri ini. Nah, disambut, diundangkan sekian orang dalam pertemuan di sebuah hotel. Subhanallah, subhanallah. Nah, setingkat ini kerusakan umat di negeri kita ini, semakin hari terus semakin bergulir kerusakan ini. Yang katanya sekarang adalah era yang penuh dengan kebebasan. Nah, ikhwani fid din a'azzakumullah, maka di antara akidah kaum muslimin, kaum mukminin ahli sunnah wal jamaah yang wajib untuk diyakini adalah bahwasanya Rasulullah adalah akhir atau penghujung para Nabi. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu adalah ayah salah satu orang laki di antara kalian, salah satu pria di antara kalian, tetapi dia itu hanyalah seorang Rasul dan sekaligus sebagai penghujung para nabi. Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruju ba'di kadzdzabuna salatun, kullun minhum yad'i annahu nabi, wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di." Pasti kata Rasulullah akan keluar para pendusta yang berjumlah kurang lebih 30 orang, yang masing-masing dari para pendusta tersebut mengaku, mengklaim dirinya seorang nabi. Nah, ketahui kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah nabi yang terakhir dan tidak ada seorang nabi pun setelahku.
Siapa yang mau menentang ayat Al-Quran ini? Siapa yang mau menentang hadisnya Rasul SAW, maka dia keluar dari Islam. Barang siapa yang menentang Al-Quran dan menentang hadis Rasul SAW. Para hadirin yang ikhwani fiddin azzakumullah, yang muskilah semakin menjadi besar adalah ketika kemungkaran ini terus bertebaran di tengah-tengah umat, dibiarkan. Ketika ada suara yang menyuarakan al-haq dan membantah kebatilan dengan dalil-dalil dari Quran was sunnah, jangan. Ini akan menimbulkan perselisihan. Kita butuh bersatu. Islam harus bersatu supaya nggak lemah menghadapi orang-orang kafir. Kita menyatakan betul Islam harus bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Tetapi persatuan yang diperintahkan oleh Allah itu pun, persatuan yang diperintahkan oleh Rasul SAW itu pun harus didasarkan kepada al-haq. Bukan didasarkan kepada semua bentuk pemikiran dan kebatilan, tidak. Al-batil harus dinyatakan itu batil. Yang mungkar harus dinyatakan itu mungkar dan harus diingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka wajib dia untuk mengingkarinya. Kemungkaran yang dimaksud bukan hanya judi, togel, khamr, bukan. Walaupun itu kemungkaran, walaupun itu termasuk dosa-dosa besar. Tetapi kemungkaran yang lebih dahsyat adalah kemungkaran yang berkaitan dengan prinsip dan akidah. Yang berkaitan dengan ideologi yang bertebaran di tengah-tengah masyarakat ini. Ikhwani fiddin azzakumullah. Oleh karena itu ditekankan oleh penulis, ya, akhirur rusul Muhammad, ditekankan di sini agar kita ingat tentang poin penting ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa huwallazi kassara suwara haula'is salihin, dan dialah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menebas dan menghancurkan gambar dan patung-patung, berhala-berhala dari orang-orang solihin tersebut. Patung-patung dan monumen-monumen sebagai gambaran terhadap mereka para solihin, orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Ditebas itu Rasul ketika Fathu Makkah. Ketika kota Makkah sudah berhasil ditundukkan pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, dihancurkan itu oleh Rasul dengan membacakan ayat Al-Quran. Wa ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, katakan sesungguhnya telah datang al-haq dan telah hancur dan binasa kebatilan itu. Sesungguhnya kebatilan itu pasti dia akan binasa. Dengan membacakan ayat ini Rasulullah sambil menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala, monumen-monumen sebagai gambaran daripada orang-orang soleh yang telah meninggal. Latta, Suwa, Wad, Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra, dan yang lainnya dihancurkan oleh Rasul bersama sahabatnya. Kemudian Rasulullah sholat di Ka'bah 2 rakaat. Setelah itu sujud kepada Allah, syukur terhadap kenikmatan yang diberikan, yaitu Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Naam. Barakallahu fikum ikhwani fid din azzakumullah. Coba perhatikan kalimat yang disebutkan oleh Syekh. Wa huwa alladhi kassara suwara haula as-salihin. Coba perhatikan. Dialah Muhammad SAW yang telah menghancurkan patung-patung sebagai gambar-gambar daripada orang-orang salihin. Nah, disebut kalimat as-salihin. Ini menunjukkan bahwa mereka para orang-orang yang diibadahi adalah orang-orang yang saleh. Ditegaskan oleh Asy-Syaikh, ditegaskan oleh Al-Musannif, penulis kitab ini rahimahullah, kata beliau, arsalahu ila qaumin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allah katsira.
di mana Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah kepada suatu kaum. Bagaimana ciri-ciri kaumnya? Bagaimana ciri-ciri kaum yang diutus Rasulullah kepada mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bentuknya? Apakah mereka adalah orang-orang yang sama sekali nggak kenal Allah? Apakah orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang berakidah seperti akidahnya komunis yang mengingkari tentang adanya Tuhan secara mutlak? Ataukah orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang menyembah sapi dan yang semisalnya? Coba ini, perhatikan agar kita mengerti tentang kondisi kita dan kondisi umat Islam di zaman kita ini. Kata Syekh rahimahullah, diutus Nabi ini oleh Allah kepada suatu kaum yata'abbadun, yang mereka adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah. Wa yahujjun, yang selalu melakukan haji. Coba, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya adalah orang-orang yang sering umrah, haji, ya, ke Ka'bah. Loh, apa Ka'bah sudah ada? Ka'bah itu didirikan oleh ayah mereka. Ka'bah itu didirikan oleh ayah mereka, Ibrahim bersama anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang membangun Ka'bah itu adalah siapa? Ibrahim. Dan makom Ibrahim sampai hari ini ada. Tahu makom? Makom itu apa? Apa itu makom? Kuburan. Yang ada di Ka'bah itu bukan kuburan. Makom itu tempat Ibrahim, ya, berdiri ketika membangun Ka'bah. Ya, manciknya itu loh, tempat manciknya. Natanya itu Ibrahim bersama Ismail di situ. Ya. Jangan keliru, nanti datang orang-orang ngasih syubhat, ya, orang-orang tarikat sufi, kamu menyatakan enggak boleh bangun kuburan dekat masjid, itu makom Ibrahim. Ada di mana? Di Makkah, di dekat Ka'bah, bahkan disebutkan di Al-Qur'an, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, kata Allah di surat Ali Imran. Kamu memang Wahabi nih. Nah, akhirnya seperti itu. Jelaskan makom itu ya akhi. Yang dimaksud bukan makom kuburan. Nah, makam itu bahasa Indonesia. Ya, pemakaman. Nah, itu makom tempat Ibrahim dulu berdiri ketika membangun Ka'bah. Yang bangun Ka'bah siapa? Ibrahim bersama siapa? Ismail. Ayahnya orang-orang Quraisy. Sehingga haji yang dimulai syariatnya pada zaman siapa? Zaman Ibrahim. Allah memerintahkan wa'adzim fin nasi bil hajj. Umumkan wahai Ibrahim, setelah selesai pembangunan Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan syariat haji. Nah, sejak itulah syariat haji berlaku. Dan orang-orang Quraisy di Mekkah adalah orang yang mengagungkan Ka'bah. Orang-orang yang memuliakan Ka'bah. Karena ini didirikan oleh ayah mereka Ibrahim, Ismail. Dan juga ikhwani fid din azakumullah, yang menunjukkan bukti bahwa mereka mengagungkan Ka'bah. Kita masih ingat kan peristiwa ketika Ka'bah ditimpa oleh banjir. Iya. Sampai Hajar Aswad lepas dan kemudian dibangun lagi oleh orang-orang Quraisy. Ribut orang-orang Quraisy, siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad? Dikembalikan pada posisinya semula. Kata kabilah yang satunya, kami yang lebih berhak. Kasih hujahnya macam-macam. Karena kami begini, karena kami begini, maka kami lebih utama. Kalau nggak terima perang. Satu kabilah menyatakan, la, kami yang lebih berhak. Ribut. Siapa yang mau letakkan Hajar Aswad? Suatu kemuliaan ini bagi mereka, dan akan terkenang sepanjang masa bahwa kabilah fulanlah yang telah meletakkan Hajar Aswad pada posisinya yang semula. Ternyata siapa yang dijadikan hakimnya? Siapa? Rasulullah. Ketika Rasulullah belum mulai dakwah, masih diberi julukan Al-Amin. Ya, sebelum diberi julukan tukang sihir, diberi julukan pendusta, ya, diberi julukan tukang pemecah belah, tukang pemutus hubungan silaturahmi,
tukang menghancurkan ukhuwah. Ini Rasulullah julukannya setelah mulai dakwah. Ya. Jadi memang dakwah harus begitu. Ketika al-haq itu disampaikan, ya memang resikonya seperti itu. Karena memang banyak orang yang tersinggung, kena sikut, jalan afwan, kena lagi ini, kena lagi. Akhirnya ya terpaksa banyak yang tersinggung, maaf-maaf saja. Nah, inilah al-haq. Ikhwani fid din azzakumullah. Kemudian mereka orang-orang Quraisy setiap tahunnya berhaji, umrah, tawaf, sa'i dari Safa ke Marwah. Ini orang-orang Quraisy yang diutus Rasulullah kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan dikira mereka seperti orang-orang yang menyembah berhala, sapi, pohon dan yang semisalnya, bukan. Kemudian wa yatasaddaqun, mereka adalah orang-orang yang ahli sedekah. Jangan tanya musyrikin Arab, musyrikin Quraisy dahulu urusan ini, zakat, sedekah, luar biasa. Tamu-tamu disambut, rumahnya disiapkan. Kalau sudah waktunya haji sudah ada waktu itu. Nah, itu dibangunkan tempat-tempat khusus untuk para tamu, siap dengan makanannya. Enggak dijadikan itu sebagai pekerjaan, enggak. Dijadikan kesempatan untuk bersedekah. Bukan hotel, enggak. Silakan, tafadhalu. Ya duyuf Allah. Wahai tamu-tamu Allah, duyufur Rahman. Tafadhalu, silakan. Bagikan air, makanan. Ini lengkap. Ini mereka. Jamaah haji pulang, disangonin. Loh betul, disang pulang. Nah, ini mereka. Jangan dikira mereka adalah orang yang hidupnya nggak mau tahu tentang kondisi fuqara dan masakin. Bukan. Yatasaddaqun. Bersedekah mereka. Wa yadhkurunallaha katsiran, dan mereka adalah orang-orang yang berzikir banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fid din azzakumullah. Inilah kondisi kaum yang dius Nabi Muhammad SAW oleh Allah kepada mereka. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Yaquluna nuridu minhum taqarruba ilallah wa nuridu syafa'atahum indahu. Namun mereka adalah orang-orang yang menjadikan beberapa makhluk Allah sebagai penghubung-penghubung yang menghubungkan mereka dengan Allah, yang menghubungkan ibadah mereka, sedekah mereka, kemudian haji mereka, tawaf mereka, zikir mereka, istighfar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai apa? Wasithah, wasaid, wasilah. Ya, yang menghubungkan ini semua. Lu apa sih dalilnya? Sabar, nanti akan disebutkan dalilnya satu persatu di dalam Al-Quran. Nah, ikhwani fid din azzakumullah, dan mereka menyatakan, kami hanya sekedar menginginkan dari mereka ini bentuk pendekatan diri-diri kami kepada Allah dari mereka. Agar mereka orang-orang soleh ini tadi, waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa dan Latta, bisa lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Sehingga doa kami, istighfar kami lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara mereka. Kami ini orang yang berdosa, yang tentunya sulit untuk bisa mendapatkan jawaban dari Allah. Atas dasar itu butuh penghubung. Katanya Zainuddin MZ, ya. Katanya Zainuddin MZ, boleh kita bertawassul, ya, dengan benda-benda boleh, bukan hanya dengan orang-orang soleh, dengan benda-benda boleh. Seperti kata dia, kalau kita mau berhubungan dengan seorang pimpinan, presiden misalkan, atau gubernur, apa mungkin gubernur menemui kita? Hah? Apa mungkin? Assalamualaikum, ketuk pintunya. Apa? Mau ketemu gubernur? Nah, sampaikan, Pak Gubernur, ada orang dari mana? Dari Jember, dari Pakem. Nah, namanya siapa? Namanya Lukman. Nah, Lukman siapa? Nah sih, Bu. Sudah nanti.
Nggak bisa diterima karena nggak dikenal. Butuh orang-orang yang dekat sama gubernur. Butuh orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari gubernur. Nah, sehingga misalkan ada orang kasih rekomendasi, ini bawa Pak Lukman, kalau mau ketemu gubernur nanti ya bilang dari saya. Kasihkan kepada ajudannya, Pak Gubernur nih. Oh iya. Suruh masuk. Monggo. Silakan. Nah, kenapa? Karena ada penghubungnya. Siapa penghubungnya? Orang yang sering mendekatkan diri, sering berhubungan ya dengan Pak Gubernur. Nah, sama dengan Allah pun begitu. Subhanallah. Jadi Allah disamakan dengan makhluk. Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, pasti aku akan menjawabnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika seorang hambaku, kata Allah, meminta kepadaku, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolonganku, jawabanku dekat untuk mereka, pasti dijawab. Hendaknya mereka meminta kepadaku, kata Allah. Ketika Allah memanggil orang-orang yang berdosa, dipanggil oleh Allah untuk bertaubat, apakah Allah menyatakan, tapi afwan, kalian nggak bisa mendapatkan maghfirah dariku kecuali melalui perantaranya wali ini, wali itu, melalui perantaranya orang soleh ini, orang soleh itu, habib ini, habib itu. Apakah Allah menyatakan seperti ini? Tidak, langsung minta kepada Rabbul Alamin, angkat tangannya, doa kepada Allah di tengah malam, di waktu-waktu yang mustajabah antara azan dan iqamah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy, mereka berkeyakinan kami ini hanya sekedar menjadikan mereka perantara yang menghubungkan kami kepada Allah. Mana dalilnya? Nanti akan disebutkan. Mereka juga menyatakan kami tidak meyakini bahwa Latta, Uzza, Manah, wa Suwa, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra itu semua bisa menghidupkan dan mematikan, bisa memberi manfaat dan mencegah dari madarah. Enggak, kami berkeyakinan Allah. Kami sekedar berkeyakinan mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami. Coba, yang mengandung barokah. Nah, ikhwani fid din azzakumullah. Kemudian Syekh menyatakan, wa nuridu syafa'atahum indahu. Kami hanya menginginkan syafaatnya orang-orang soleh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mithlul malaika wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Seperti diantaranya yang diibadahi oleh orang-orang Quraisy dan musyrikin yang lainnya adalah malaika. Mereka juga beribadah kepada malaika, minta syafaat, minta untuk didekatkan diri mereka kepada Allah, diperdekat lagi kepada Allah. Kemudian Isa, Nabi Allah Isa, ibunya Maryam juga. Nah, kemudian orang-orang soleh yang lainnya. Ini semua akan disebutkan oleh penulis lengkap secara rinci, dalilnya satu persatu. Sekarang ini seperti mukaddimah saja, seperti pembuka jalan untuk kita mulai memasuki kasyfus syubuhat, ya, pembongkaran, penguakan tabir syubuhat yang akan disebutkan oleh beliau satu persatu. Ikhwani fid din azzakumullah. Kemudian beliau menyatakan, "Faba'atsallahu Muhammadan yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim." Kemudian diutuslah oleh Allah Nabi Muhammad kepada mereka. Dalam rangka apa Nabi Muhammad diutus kepada mereka? Kata beliau, "Yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim." Untuk memperbaharui agama mereka, agama ayah mereka Ibrahim. Untuk dikembalikan lagi, dipermak lagi sesuai dengan aslinya. Ketika sudah mulai luntur, ya, sudah mulai luntur din Ibrahim di tengah-tengah mereka, tidak didapati kecuali tinggal haji, tawaf, ya, tinggal Ka'bah yang dimuliakan, ya. Tidak bersih lagi Ka'bah itu dari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diutuslah Nabi Muhammad dalam rangka apa? Tajdid, memperbaharui agama mereka yang telah rusak. Apa itu agama mereka? Dinu abihim Ibrahim, agama ayah mereka Ibrahim. Apa itu ayah Ibrahim? Agama ayah mereka. Apa itu din Ibrahim? Din Ibrahim adalah
millata Ibrahim hanifa. Nah, wa ma ana minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini Ibrahim, agamanya adalah agama hanif. Yang apa itu agama hanif? Telah kita pelajari di dalam al-usul as-salasa. Siapa yang bisa menyebutkannya? Apa itu dinul hanif? Siapa yang bisa menyebutkan ya ikhwan? Naib. Dinut tauhid, apa itu? Dinut tauhid, rinci. Yani ketuhanan yang Maha Esa. Mengesahkan Allah lah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa itu tauhid? Apa itu hanif? Irji'. Dinut tauhid apa tadi? Ahsanta, ifradullah bil ibadah. Seperti itu jawabnya. Nah, Allah barik fiik. Ifradullah bil ibadah. Pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara penyerahan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, ikhwani fid din azzakumullah, kemudian beliau menyatakan wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarrub wal i'tiqada mahdun haqqullah la yasluhu minhu syai'un la limalakin muqarrabin wala linabiyyin mursal fadlan an ghairihima. Yakni juga Rasulullah dalam rangka mengkabarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan dalam bentuk taqarrub melalui orang-orang soleh tersebut, bahwasanya keyakinan i'tiqad mereka ini, bahwasanya orang-orang soleh tersebut adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka, adalah orang-orang yang akan lebih mendekatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang tidak benar, yang semestinya ini semua adalah ibadah yang harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak satu makhluk pun mendapatkannya. Tidaklah seorang nabi pun, tidak pula seorang malaikat pun yang berhak untuk mendapatkan ibadah ini. Ikhwani fid din azzakumullah. Kemudian Syekh menyatakan, wa illa fahaula al-musyrikun muqirruna yashhadun anna Allah huwal khaliqur razzaq wahdahu la syarika lah wa annahu la yarzuqu illa huwa wa la yuhyi illa hu wa la yumitu illa huwa la yudabbiru al-amra illa hu wa anna jami'as samawati as-sab'a wa man fihinna wal aradina as-sab'a wa man fiha kulluhum abiduhu aw kullahum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrih. Dan maka kata Syekh, sesungguhnya orang-orang musyrikin tersebut adalah orang-orang yang berkeyakinan dan membenarkan serta bersaksi bahwasanya Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya dalam urusan menciptakan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam urusan memberi rezeki. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam urusan mengatur alam semesta, dalam urusan mengatur makhluk-makhluknya, baik dalam bentuk memberi rezeki, menurunkan hujan, barakallahu fikum, mendatangkan nikmat, kemudian mencegah dari musibah atau mendatangkan musibah, memberi penyakit dan menyembuhkan dari penyakit, memberi kemiskinan serta mengatasi kemiskinan. Hanya Allah sendirinya Rabbul Alamin. Orang-orang Quraisy berkeyakinan ini. Berkeyakinan. Nah, ikhwani fid din azzakumullah, mereka berkeyakinan bahwa langit dan segala isinya, bumi dengan segala isinya, manusia, binatang, pohon-pohonan dan yang lainnya yang nampak di muka bumi maupun yang di dalam bumi, orang-orang Quraisy berkeyakinan semua yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikannya, yang memberi kekuasaan dan mencabut kekuasaan itu hanya Allah.
Berkeyakinan ini orang-orang Quraisy. Lalu kenapa harus ada jihad? Kenapa harus ada perang Badr? Kenapa harus ada perang Uhud? Kenapa Rasulullah harus diboikot sekian tahun sampai banyak wanita dan orang tua serta bayi-bayi meninggal dunia? Kenapa? Kenapa sampai Bilal disiksa sampai mengatakan ahad, ahad, ahad? Kenapa keluarga Ammar bin Yasir disiksa, diazab oleh Quraisy sementara Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolongnya kecuali ucapan yang keluar dari Nabi, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah. Hanya ini yang terucap dari Rasul, dari seorang pemberani yang terberani di muka bumi. Hanya ucapan sabar. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar. Nah, ikhwani fid din azzakumullah, apa yang menyebabkan ini semua? Padahal ya Abu Jahal yakin Allah pencipta. Sama ya akhi. Maka dari itu perkara penting ikhwani fid din azzakumullah tentang apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Bahwa artinya tauhid itu, makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Ya akhi, kalau seandainya ini makna la ilaha illallah yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya, nggak ada perang Uhud, nggak ada perang Badar yang terbunuh sekian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah akan meninggalkan Makkah yang di dalamnya ada Ka'bah. Nggak akan meninggalkan itu. Apa yang menyebabkan ini? Yang menyebabkan ini semua adalah ketika orang-orang Quraisy tidak mau untuk meninggalkan akidahnya tentang orang-orang soleh dan para wali-wali yang mereka berkeyakinan bahwa para wali ini adalah pemberi syafaat. Sehingga mereka beriktikaf di dekat berhala atau monumen para wali tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman ini. Pingin dapat keberhasilan dalam usahanya, dalam karirnya, duduk beriktikaf di makom seorang wali menurut perkiraan mereka. Iktikaf, padahal iktikaf itu ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Datang ke sana dengan membaca-baca wirid-wirid yang mengandung makna doa. Padahal doa itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan hanya kepada Allah. Tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diminta kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dilakukan oleh kaum muslimin. Dengan keyakinan bahwa ketika duduk di sana atau sholat di sana, berzikir di dekat makom atau monumen seorang soleh tersebut, bisa lebih didengarkan oleh Allah dan lebih dikabulkan. Keyakinan ini tersebar di tengah kaum muslimin. Dalam keadaan hampir-hampir tidak ada yang menjelaskan kepada umat ini. Menjelaskan kepada mereka apa itu la ilaha illallah, apa itu dinul haq. Ikhwani fid din azzakumullah. Oleh karena itu, sangat berkepentingan bagi ahli sunnah untuk memposisikan dirinya sebagaimana dahulu Rasulullah memposisikan sebagai seorang pembawa al-haq dan pendakwahnya. Menjelaskan kepada mereka apa itu tauhid, apa itu la ilaha illallah. Dan kemudian penulis menyatakan, فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ هؤلاء الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ لِلَّهِ هَذِهِ الشَّهَادَةَ. Jika engkau, wahai pembaca, wahai talibul ilmi, ingin mengetahui dalil yang sudah disebutkan tadi, dalil tentang perkara yang telah kita dengarkan bersama tadi, bahwasanya orang-orang musyrikin bersaksi, bersyahadat bahwa Allah adalah pencipta alam semesta sendirinya. Allah pengatur dan pemberi rizki bagi alam semesta sendirinya, nggak ada sekutu baginya. Maka kata Syekh, faqra qaulahu ta'ala, bacakan kepada dia, bacakan kepada mereka firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, qul man yarzuqukum minas sama',
wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Wahai Muhammad, kata Allah, coba engkau sampaikan, tanyakan kepada mereka itu, orang-orang musyrikin. Tanyakan kepada mereka itu, Abu Jahal dan yang lainnya. Tanyakan coba, siapa sih yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan memberikan rizki kepada kalian juga dari bumi? Dan siapa sih sebenarnya yang memiliki pendengaran dan penglihatan ini, yang suatu waktu bisa diberikan dan suatu waktu yang lainnya bisa dicabut olehnya? Dan siapa pula yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapa pula, coba tanyakan kepada mereka, yang mengatur perkara alam semesta ini? Siapa yang mengaturnya? Ikhwani fiddin azzakumullah, Allah menyatakan fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab, ya Muhammad, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta ini semua. Semuanya Allah. Coba, ini Al-Quran yang memberi kabar kepada kita. Kemudian Allah nyatakan, faqul afala tattaqun. Sampaikan ya Muhammad kepada mereka. Loh, kalau kamu tahu ini semua, tidakkah kemudian kalian ini mau bertakwa kepada Allah dengan benar-benar mengikhlaskan ibadah, membersihkan ibadah dari berbagai macam bentuk kesyirikan? Kenapa kalian harus menyekutukan Allah dengan mereka-mereka orang salihin? Kenapa kalian masih minta syafaat dari mereka, padahal syafaat itu yang punya hanya Allah? Nanti kita akan bahas tentang poin syafaat ini yang disebutkan oleh penulis dalam bentuk global pada awal kitab. Kenapa? Kenapa kalian kalau beristighfar, berzikir, harus di dekatnya monumen para orang-orang soleh tersebut? Kenapa? Kata Allah, kalau kalian benar-benar yakin bahwa Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, pemberi rizki, penghidup dan pemati, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat yang lainnya. Kalau tadi dalam surat Yunus, sekarang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, tanyakan coba, siapa sih sebenarnya yang memiliki bumi dan segala yang ada di dalamnya? Jika kalian benar-benar mengetahui, pasti kata Allah, mereka akan menjawab, ini semua milik Allah. Segala yang ada di bumi, termasuk orang-orang soleh itu sendiri miliknya Allah. Kapan Allah maukan untuk mereka mati-mati? Kapan Allah mau mereka untuk hidup-hidup? Mereka nggak punya apa-apa di muka bumi ini. Nggak memiliki sesuatu apapun, nggak bisa memberi manfaat apapun. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri nggak mampu mereka. Sekarang mereka di kubur-kuburnya sedang memikirkan gimana mereka menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Mereka sendiri adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ini nanti juga akan kita ketahui dalilnya dari Al-Quran, sebagaimana akan disebutkan oleh muallif pada babnya. Qala, kemudian disebutkan ayat berikutnya, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Coba tanyakan lagi kepada mereka, siapa sih Rabb, pemilik dan pencipta arsy? Nah, siapa pemilik dan pencipta langit yang berlapis 7 ini? Siapa? Pasti mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang semisal ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Banyak sekali ya ikhwan. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita, memberikan berita kepada kita tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi umat ini. Bagaimana sih sebenarnya akidah daripada umat ini. Apakah kemudian kita nyatakan bahwa perkara ini ya akhi, janganlah kita bicara dakwah tentang ini. Yang penting yang sepakat-sepakat aja. Orang yang gak sholat diajak sholat. Orang yang gak mau ke masjid diajak ke masjid. Betul. Ayo kita ajak orang ke masjid. Ayo ajak orang untuk sholat. Betul. Tapi jangan berhenti di sana. Ajarkan kepada mereka tentang tauhid.
Apa fungsinya mereka sholat? Apa fungsinya mereka berhaji, bersedekah, sementara di waktu yang sama mereka menyekutukan Allah? Apa fungsinya? Coba itu orang-orang musyrikin berhaji, bersedekah, berzikir, beribadah, ternyata masih saja oleh Allah dinyatakan mereka musyrikin. Dinyatakan oleh Allah mereka kufar dan diwajibkan jihad oleh Allah kepada mereka. Nah, waqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, kata Allah. Perangi orang-orang musyrikin, wahai kaum mukminin, di mana kalian mendapatin mereka. Kenapa jihad ini diwajibkan oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan untuk memerangi orang-orang kafir dan musyrikin. Kenapa mereka harus diperangi orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy? Jawabannya, walaupun mereka beriman bahwa Allah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, tetapi mereka nggak mau beriman dengan meninggalkan orang-orang soleh tersebut. Nah, ikhwani fid din azzakumullah. Nah, sampai di sini ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Tafadhal. Ya, nah. Minum khamr biasa mereka. Bukan suatu maksiat karena belum ada pelarangan minum khamr. Ya. Khamr itu baru dilarang kapan? Setelah Rasulullah di Madinah. Jadi minum khamr itu bukan termasuk suatu pelanggaran di kalangan mereka. Rasulullah 13 tahun di Mekah bicara tentang tauhid. Kemudian Mi'raj, ya, Isra Mi'raj. Beberapa tahun menjelang hijrah baru turun perintah sholat. Pindah ke Madinah. Satu persatu saum pada tahun kedua di Madinah. Turun baru lama-lama setelah itu khamr. Nah, sehingga biasa minum khamr itu. Mereka, kenapa mereka? Di antara perbuatan jelek di kalangan mereka adalah membunuh atau mengubur hidup-hidup anak putrinya. Tetapi bukan karena ini mereka itu diperangin. Apakah Rasulullah ketika berdakwah pertama kali, ya, ketika Allah nyatakan kepada nabinya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, ketika diperintahkan dalam ayat yang lainnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan itu orang-orang dari kabilahmu, orang-orang dekat dari kalanganmu ya Muhammad. Apa yang didakwakan oleh Rasulullah? Wahai Quraisy, jangan kalian saling berperang. Di antara kabilah, di antara kalian, jangan. Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian minum khamr. Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Hidup-hidup. Apa ini yang didakwain oleh Rasulullah pertama kali? Yang didakwain oleh Rasulullah, wahai ma'syar Quraisy, qulu la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah tuflihu, pasti kalian akan selamat. Apa kata mereka? Mengucapkan la ilaha illallah. Abadan. Apa jawaban mereka ketika Rasulullah menyatakan qulu la ilaha illallah? Oh, jangan khawatir Muhammad. Kita beriman pada Allah. Mengucapkan la ilaha illallah. Kita beriman bahwa Allah pencipta pemilik alam semesta. La ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Apa mereka menyatakan begitu? Langsung jawabannya tidak panjang lebar. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Jawabannya gitu. Nah, jawaban dalam kesempatan yang lainnya menyatakan anahnu na'am barakallahu fikum wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy dahulu ketika disampaikan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Gimana menyombongkan dirinya? Apakah karena mereka enggak beriman bahwa Allah ada? Apakah karena mereka enggak beriman bahwa Allah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta? Bukan. Tapi jawabannya apa? Kata mereka, anahnu na'am
barakallahu fikum, inna latariku alihatina di syairin majnun. Apakah kami ini kemudian ketika selesai mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus meninggalkan ini? Latta, Uzza, Wadda, Waswa' wa Yaghutha wa Ya'uqa. Apa ini? Ini jawaban mereka. Sehingga yang menyebabkan mereka belum masuk ke dalam Islam, walaupun mereka beriman kepada Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta sendirinya, adalah ketika mereka tidak mau meninggalkan itu semua. Mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka faham. Mereka faham betul apa itu arti la ilaha illallah yang selalu saya tegaskan. Mereka nggak perlu belajar nahwu, ya, nggak perlu belajar bahasa Arab, nggak perlu belajar balaghah, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, pergi ke sini, nggak perlu. Nggak perlu belajar daraba yadribu darban fahuwa daribun madrubun, nggak pernah. Nggak pernah belajar mubtada marfu khabar marfu, nah, wal hal mansub wal maf'ul bihi mansub. Nggak pernah belajar ini mereka, nggak perlu. Lawang Al-Quran ini turun dengan bahasanya mereka, sehingga mereka paham apa maksudnya la. Kok nggak pakai laisa ilahun illallah? Kenapa kok nggak pakai laisa? Kok dipakai la? Faham mereka. Kenapa setelah kalimat la kok ilah? Kok nggak pakai al-ilah? Faham mereka. Nggak panjang lebar, nggak mau ruwet, langsung. Oh, la ilaha illallah. yakni kemudian kamu mau menghendakin kami nggak mendekati lagi kepada orang-orang soleh itu? Hah? La. Kamu memang adalah seorang penyair yang gila, wahai Muhammad. Nah, coba. Sehingga ikhwani fiddin azzakumullah. Nah, kemungkaran yang terbesar yang ada pada mereka, yang dengan kemungkaran itu mencegah mereka untuk masuk ke dalam lingkaran Islam, yang dengannya sehingga darah mereka menjadi haram untuk ditumpahkan, sehingga harta dan harga diri mereka haram untuk kita ganggu. Adalah ketika mereka tidak mau beriman dengan tauhidul uluhiyah. Fahimtum? Nah, sampai di sini ada perlu yang disampaikan lagi? Nah, nanti akan dibahas syubhat-syubhat ini satu persatu, dilengkapi dengan bantahan dan dalil-dalilnya. Kuasai apa yang pertama ini tadi, fahami benar-benar agar nanti ketika kita memasuki bab demi bab, kita dengan mudah memahaminya. Nah, syukur-syukur kalau bisa dihafalkan. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa menghafalkannya. Sehingga ketika kita terposisikan untuk memberikan nasihat di waktu yang gak kita sangka-sangka. Sebentar ya, anak mau ambil kitab Pesus Syubhat. Kamu di atas base atau di mana ketemu? Ya gak mungkin, harus dihafal ya akhi. Nah, fahimtum? Nah, ini ahli sunnah. Harus seperti ini, tullabul ilm. Nah, fahimtum? Ya ikhwan. Nah, enggak berat insyaallah menghafalnya, enggak berat jika ini dijadikan sebagai bagian daripada hidup kita. Kita lagi ngobrol, ayo apa dalilnya tadi bahwa orang-orang musyrikin beriman bahwa Allah pencipta alam semesta. Ya. Nah, kalau ceritanya cuma kemarin karnaval di sana rame ya, sampai anak naik sepeda motor macet ini itu. Ceritanya itu aja. Nah. Ya enggak bisa. Harus dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan waktu semaksimal mungkin bahwa ahli sunnah membawa bendera sunnah ini di dalam berdakwah harus mengenal permasalahan dan memahaminya dengan benar, tepat, disertai dengan dalil-dalilnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.